Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan biografi filsafat dari agama Islam, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Perkenalkan, nama saya Tiga Dewantara Putra. Perkenalkan, nama saya Alicia Dewi. Perkenalkan, nama saya Medio Rafetaweno. Scene 1. Lahirnya seorang ulama besar di kota Tus, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Namanya adalah Abu Ahmad Muhammad bin Ibn Muhammad Al-Ghazali. Sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa yang kelak membawanya menjadi seorang pemikir besar. Ibu Al-Ghazali berkata, "Anakku, engkau ditakdirkan untuk menjadi seorang yang membawa cahaya bagi banyak orang. Jangan pernah berhenti belajar." Scene 2. Pendidikan awal di Tus dan Nishapur. Al-Ghazali memulai pendidikan dasar di kota kelahirannya, Tus, di bawah bimbingan para ulama setempat. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Nishapur, pusat ilmu pengetahuan pada masa itu, di mana ia belajar dari ulama terkenal, yaitu Imam Al-Juwayni. Imam Al-Juwayni berkata, "Muhammad, kecerdasanmu tak tertandingi. Teruslah berjuang mencari ilmu, dan kelak engkau menjadi pelita bagi umat." Scene 3. Mengajar di madrasah Nizamiyah. Berkat kecerdasan, Al-Ghazali diangkat menjadi pengajar di madrasah Nizamiyah di Baghdad, lembaga pendidikan paling berfungsi pada masanya. Di sana ia mengajarkan berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, usul fikih, teologi, dan filsafat. Al-Ghazali di depan publik berkata, "Ilmu yang sangat nikmat yang mewakili dan mengangkat Allah. Jangan biarkan kecintaan duniawi menghamburkan pandangan kalian dari kebenaran." Scene 4. Pergulatan batin dan keraguan. Meskipun telah mencapai puncak karir dan mendapat pengakuan luas, Al-Ghazali merasakan kegelisahan batin yang mendalam. Ia mulai meragukan niatnya, apakah semua yang dilakukannya benar-benar atau Allah atau hanya untuk pujian manusia. Al-Ghazali berkata, "Apakah aku melakukan semua ini demi ridha Allah atau demi kepuasan pribadi dan kehormatan di mata manusia?" Scene 5. Pengunduran diri dari kehidupan publik. Pada puncak karirnya, Al-Ghazali mengambil keputusan yang sangat mengejutkan banyak orang. Ia meninggalkan posisinya di madrasah Nizamiyah dan memilih untuk menjalani hidup sebagaimana seorang sufi yang zuhud. Ia merasa perlu menyepi dan merenungkan makna sejati dari hidup dan ibadah. Al-Ghazali berbicara kepada murid-muridnya, "Aku harus mencari jawaban atas kegelisahan batinku. Aku meninggalkan semua ini untuk menemukan kebenaran yang hakiki." Scene 6. Pengembaraan spiritual. Dalam pencariannya akan kebenaran, Al-Ghazali memulai perjalanan spiritual yang membawanya ke berbagai tempat suci seperti Damaskus, Yerusalem, dan Mekah. Ia menghabiskan waktu dalam pengasingan, berdoa, bermeditasi, dan merenungkan ajaran agama Islam dengan mendalam. Setiap tempat yang ia kunjungi memperkaya pengalamannya dan membawanya lebih dekat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan ibadah. Al-Ghazali sedang berdoa di sebuah goa. Ia berkata, "Ya Allah, bimbinglah aku dalam mencari kebenaran. Jadikan hatiku suci dan tulus hanya mencintaimu." Dalam kesendiriannya, Al-Ghazali menemukan ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah yang membantu langkah-langkahnya menuju ke pencerahan spiritual yang sejati. Scene 7. Penulisan Ihya Ulumuddin. Dalam pengasingannya, Al-Ghazali menulis karya agung yang menjadi mahakaryanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kitab ini menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam dengan memadukan syariat dan tasawuf, dan menekankan pentingnya niat yang
ikhlas dalam setiap amal. Melalui kitab ini, Al-Ghazali berusaha membangkitkan kesadaran spiritual di kalangan umat Islam. Al-Ghazali sedang menulis dengan penuh inspirasi. Ia berkata, ilmu tanpa amal adalah sia-sia dan amal tanpa niat yang tulus tidak akan diterima. Semoga kitab ini menjadi pedoman bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Penulisan Ihya Ulumuddin menjadi puncak refleksi spiritual Al-Ghazali yang menggambarkan pemikirannya yang mendalam tentang bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani hidupnya dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dengan praktik keagamaan yang tulus. Scene 8. Kembali ke dunia pendidikan. Setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, Al-Ghazali kembali ke dunia pendidikan dengan semangat baru. Ia kini mengajarkan ilmu dengan pemahaman yang lebih mendalam, menekankan pentingnya amal yang ikhlas dan kehidupan yang dipenuhi ketakwaan. Kepulangannya ke dunia pendidikan disambut hangat oleh murid-murid dan para ulama yang mendukung bimbingannya. Al-Ghazali sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata, ingatlah wahai murid-muridku bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju Allah. Namun cahaya itu akan padam jika tidak disertai dengan amal dan ketulusan hati. Kembalinya Al-Ghazali ke dunia pendidikan membawa perubahan signifikan dalam cara ilmu pengetahuan dipandang dan dipraktikkan, menekankan keseimbangan antara pemahaman intelektual dan praktik spiritual. Scene 9. Pengaruh karya-karya Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali terutama Ihya Ulumuddin mendapatkan pengakuan luas di dunia Islam. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi mereka yang mencari pemahaman yang mendalam tentang Islam, menggabungkan syariat dengan tasawuf dan mengajarkan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap perbuatan. Ajaran-ajarannya menjadi pedoman bagi banyak ulama dan kaum muslimin dalam menjalin kehidupan yang saleh. Seorang ulama berkata, karya Al-Ghazali adalah bimbingan yang sangat berharga. Beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalin hidup ini dengan keseimbangan antara ilmu dan amal. Pengaruh Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada zamannya, tetapi juga mempengaruhi pemikiran dan praktik keagamaan di kalangan umat Islam selama berabad-abad. Scene 10. Kritik terhadap filsafat. Selain Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga menulis Tahafut al-Falsafah, kekeliruan para filosof, yang menjadi kritik tajam terhadap filsafat dan para filosof muslim yang terlalu terpengaruh oleh pemikiran Yunani. Dalam karya ini, Al-Ghazali mempertanyakan beberapa aspek pemikiran filosofis yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Melalui kritiknya, ia ingin memastikan bahwa pemikiran filosofis tidak menyimpan dari prinsip-prinsip dasar agama. Al-Ghazali sedang menulis dengan serius. Ia berkata, filsafat yang tidak berlandaskan iman hanya akan menyesatkan. Aku harus meluruskan pandangan-pandangan yang menyimpang agar umat tidak tersesat. Kritik Al-Ghazali terhadap filsafat menjadi salah satu karya penting dalam sejarah pemikiran Islam yang menegaskan pentingnya pemadukan akal dengan iman dalam memahami ajaran agama. Sekian 11. Pengaruh terhadap tasawuf. Al-Ghazali tidak hanya berkontribusi dalam bidang fiqh dan teologi, tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam perkembangan tasawuf. Melalui tulisannya, ia berhasil menjelaskan bagaimana tasawuf sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah dapat dipadukan dengan syariat Islam. Pemikirannya menjadi jembatan antara para ulama syariat dan para sufi, memperkaya tradisi spiritual Islam. Al-Ghazali menunjukkan bahwa tasawuf sejati adalah ketika seseorang menggabungkan antara pemahaman syariat yang mendalam dengan pengalaman spiritual yang murni. Dengan demikian, Al-Ghazali menjadi tokoh sentral dalam mengharmoniskan hubungan antara syariat dan tasawuf yang sebelumnya sering dipertentangkan. Sekian 12. Pengaruh terhadap pendidikan Islam. Al-Ghazali juga memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang holistik yang tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan duniawi tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual. Ia mengajarkan bahwa pendidikan harus mencetak individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah.
Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu harus menerangi hati yang suci.